Nanti akan ada pengarahan dari Bupati Tanjung Jabung Timur, dalam hal ini diwakili oleh staf ahli ekonomi dan pembangunan. Adapun narasumber yang akan memberi pemaparan yaitu dari Kasat Gaswil Densus 88 Jambi, Kejari Tanjung Jabung Timur, dari Kementerian Agama Kabupaten Tanjung Jabung Timur, dan Badan Kesbang Pol Provinsi. Namun untuk Badan Kesbang Pol Provinsi tadi ada informasi memang agak terlambat karena ada kegiatan yang mendadak. Untuk peserta, pelaksanaan kegiatan Rakor Forkompimda ini dihadiri oleh unsur Forkompimda, perangkat daerah terkait, FKUB, Forkopimcam, beberapa perusahaan swasta, dan lainnya. Waktu dan tempat, waktu pelaksanaan pada hari Kamis tanggal 20 November 2025, tempat pelaksanaan di Aula Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga pertemuan ini dapat ridho dan berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin yang berbahagia, rapat koordinasi Forkompimda ini adalah momentum strategis untuk menyamakan persepsi, mengintegrasikan langkah, dan menetapkan komitmen kita dalam mendeteksi, mencegah, dan menanggulangi potensi ancaman yang dapat mengganggu stabilitas Kamtipmas serta kerukunan di bumi Sepunika serumpun ibu. Melalui penguatan kewaspadaan dini, kita berupaya memastikan bahwa setiap pembangunan yang kita rencanakan dapat berjalan lancar tanpa hambatan demi tercapainya Tanjung Jabung Timur yang merata. Berikut ini marilah kita simak sambutan Bupati Tanjung Jabung Timur sekaligus penyataan pembukaan secara resmi acara kegiatan rapat koordinasi forum pimpinan daerah. Dalam hal ini akan disampaikan oleh staf ahli bidang ekonomi pembangunan Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Bapak Dr. Agus Sadikin. Kepada Bapak kami silakan. Bapak Ibu hadirin sekalian, sebelumnya saya menyampaikan permohonan maaf dari Pak Sekda karena akhirnya beliau yang akan buka acara nanti karena suatu hal diwakilkan kepada saya untuk menyampaikan pada hari ini, yaitu penguatan kewaspadaan dini terhadap stabilitas Kamtipmas di Kabupaten Tanjung Jabung Timur tahun 2025. Nah, perlu kita ketahui Bapak Ibu sekalian, tanpa terasa kita ini sudah berada di ujung ya, di bulan 11 di tahun 2025. Kalau kita lihat kaleidoskop mulai dari Januari 2025, tanpa terasa kita sudah berada di bulan ke-11. Sebentar lagi akhir bulan, sebentar lagi tahun 2025. Tentu di tahun 2025 mulai dari bulan Januari kita sudah banyak mungkin ya kejadian-kejadian atau peristiwa-peristiwa baik yang menyenangkan maupun yang kurang menyenangkan. Ini juga mudah-mudahan akan menjadi evaluasi dari kita sekalian nanti bagaimana kita melangkah lebih baik di tahun 2025. Ya, banyak demonstrasi dan sebagainya. Kemudian yang kita sudah waspada terhadap gejala-gejala yang timbul di masyarakat, ternyata masih ada juga yang kecolongan, ya. Masih ada hal-hal yang tidak kita inginkan. Peledakan bom di salah satu SMA negeri di Jakarta, ya, ini juga menjadi atensi kita bersama, khususnya dari pihak keamanan yang selama ini tidak pernah kalau ada ini. Mungkin dari Bapak Densus nanti bisa memberikan pencerahan. Terakhir informasi dari Polri, sudah ada penggemblengan rekrutmen Pak ya dari beberapa pelajar ya untuk dijadikan cikal bakal teroris. Ini juga tidak menutup kemungkinan kalau tidak waspada ini akan muncul di daerah. Nah, untuk itulah kita akan bersinergi di rapat koordinasi ini. Mudah-mudahan hasilnya ini nanti bisa kita rekomendasikan kepada pimpinan daerah untuk dapat kita laksanakan pada tahun-tahun yang akan datang. Sehingga
hal-hal yang tidak kita inginkan dapat kita antisipasi pada masa-masa yang akan datang. Bapak Ibu hadirin sekalian yang kami hormati, pada kesempatan ini ada beberapa hal yang perlu kami tekankan pada rapat koordinasi ini. Yang pertama, pemerintah daerah, Forkompimda dan seluruh masyarakat berkepentingan harus memperkuat deteksi dini dan cegah dini terhadap potensi gangguan keamanan. Setiap informasi kecil apapun harus menjadi perhatian, dianalisis dan ditindaklanjuti dengan cepat. Kita ini daerah pesisir, Pak. Ya, jadi kalau daerah pesisir bisa saja orang masuk dari daerah-daerah perairan, ya, dari Bendaharo, Kampung Laut, Saku dan Panjang. Kita juga daerah juga daerah. Ada juga memang seperti yang di daerah-daerah urban itu memang tidak ada daerah perairan, yang mungkin seperti Kampung Bungo. Nah, jadi kita juga lewat laut pun kita juga harus waspada. Nah, kemudian yang kedua, perlu memperkuat kerjasama dan koordinasi lintas sektor baik antara pemerintah, aparat keamanan, lembaga adat, tokoh agama, dunia pendidikan hingga masyarakat. Sinergi yang kuat akan mempercepat penyelesaian masalah serta pencegahan berkembangnya potensi konflik. Potensi konflik ini juga harus kita waspadai, ya, apalagi hal-hal kecil itu kalau sekarang ini di medsos itu bisa diblok jadi besar. Seperti yang sudah sampai sekarang ini, kalau sudah musim hujan, ya, jalan kita rusak, tidak bisa dilalui. Ini juga menjadi potensi juga ini untuk menjadi hal yang akan menjadi hambatan kita dalam pembangunan. Karena keamanan dan stabilitas yang baik itu akan menjadi salah satu modal kita melaksanakan kegiatan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat. Kemudian yang ketiga, kita perlu meningkatkan literasi digital dan ketahanan informasi untuk menangkal penyebaran hoax. Ini juga menjadi atensi kita, karena kadang-kadang berita-berita kalau kita tidak bisa menyaring dengan bijak, ini juga akan menjadi permasalahan. Apalagi sekarang sudah ada teknologi AI, ya, orang sudah bisa di-cloning, sudah bisa dimiripkan dengan pembicaraan yang seharusnya tidak. Ini juga menjadi atensi kita bersama, terutama dari anak-anak kita, sehingga jangan begitu menelan informasi kita pelan-pelan mentah, tidak kita analisa, akhirnya nanti bisa dipesan. Nah, ini perlu jadi atensi kita, Pak, dengan teknologi sekarang ini yang memang cukup canggih dan tidak bisa dibendung perkembangannya. Nah, kita ini harus bisa mengikuti perkembangan di era transportasi digitalisasi. Ya, kalau kayak kami yang tua-tua itu agak itu kalau mau mengikuti, nah, yang muda-muda ini lah lebih usah mengikuti perkembangan. Kemudian yang keempat, perangkat daerah khususnya Badan Kesbangpol harus memastikan bahwa jalur komunikasi pemerintah dan masyarakat berjalan dengan baik. Nah, ini yang perlu kita jalin dari Kesbangpol, karena Kesbang ini gawainya itulah memang, ya, ada ketahanan dini masyarakat, ada forum komunikasi umat beragama, ya, kemudian ada Komindan. Komindan itu intelijen daerah. Ya, kalau di kita ini anggotanya Makassar Intel, Kasih dari Intel dari Kodim. Nah, ini yang bersatu, kemudian perwakilan dari BIN. Ini yang selalu mengawasi kegiatan atau perkembangan yang terjadi di masyarakat. Nah, Bapak Ibu hadirin sekalian yang kami hormati, pemerintah Kabupaten Temanggung Jabung Timur berkomitmen untuk terus memperkuat kebijakan yang mendukung stabilitas Kamtibmas tahun 2025. Merupakan tahun yang penting di mana daerah kita menghadapi tantangan pembangunan
dan agenda nasional yang membutuhkan situasi aman, damai, dan inklusif sebagai modal kita melaksanakan pembangunan. Bapak Ibu yang hadirin sekalian kami hormati, kita saat ini berada di tahun-tahun yang cukup prihatin, Pak. Tahun 2025, kemudian juga sepertinya masih agak berlanjut di tahun 2026. Ya, dengan keterbatasan ruang fiskal yang ada karena adanya efisiensi. Ya, sehingga untuk pelaksanaan visi misi dari kepala daerah terpilih ini juga mungkin akan menghadapi sedikit keterlambatan karena memang dana kita cukup minim. Tahun ini kalau tidak salah ada sampai 1 T. Kalau kemarin ini mendekati 1,2, dan sekarang ini sekitar 900-an angka tepat. Tapi ini semua tidak mengurangi semangat kita untuk tetap mengabdi, berkarya untuk pembangunan di Kabupaten Tanjung. Baik, pesan kami adalah semoga apa yang akan kita hasilkan pada rapat koordinasi ini dapat menjadi pedoman kita untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan yang sama di tahun anggaran 2020. Pada Pak Kepala Badan Keslampol, kami ucapkan terima kasih. Forum Komunikasi Pimpinan Daerah, terima kasih. Bapak Ibu hadirin sekalian kami hormati, demikian dapat kami sampaikan dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim. Kegiatan rapat koordinasi forum koordinasi pimpinan daerah di Kabupaten Tanjung Timur tahun 2025 secara resmi saya nyatakan dibuka. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, senantiasa memberikan bimbingan kepada kita untuk melaksanakan kegiatan pada hari ini. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf kalau kurang berkenan. Bila taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.